mari kita ambil jeda sejenak, tepat di saat ini. Letakkan dulu semua beban yang sedang kau genggam. Lepaskan pandanganmu dari segala keriuhan dunia luar yang melelahkan. Aku ingin mengajakmu melihat sebuah kenyataan yang paling murni. Sebuah kepastian yang sangat mutlak, yang seringkali sengaja kita kubur dalam-dalam di bawah tumpukan kesibukan. Coba letakkan tanganmu di atas dadamu saat ini. Rasakan setiap detaknya. 1, 2, 3. Setiap kali dadamu bergerak naik dan turun, sadarilah bahwa ada sebuah jam pasir tak kasat mata di dalam dirimu yang sedang mengalir turun, dan jumlah butiran pasir di dalamnya tidak pernah bertambah. Ia terus berkurang. Setiap detik, setiap tarikan napas. Bagaimana rasanya ketika kau menyadari hal itu saat ini? Apakah ada sebersit rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyelinap di benakmu? Sebuah ketakutan yang dingin, yang membuatmu ingin segera mengalihkan pandangan? Selama ini, kita mengira bahwa membicarakan akhir dari hidup adalah sebuah hal yang tabu. Kita mengira memikirkan kematian hanya layak dilakukan oleh mereka yang sudah tua, mereka yang sedang sakit sakral, atau mereka yang sedang berada di ujung usia. Namun, bagaimana jika ketakutanmu pada akhir hidup itu justru adalah kunci terbesar untuk memahami mengapa hidupmu saat ini terasa begitu hampa? Selamat datang di inti kegelapan. Saat ini aku tidak datang untuk menakut-nakuti jiwamu yang lelah. Aku tidak datang membawa dogma-dogma yang mengancam atau cerita-cerita seram tentang apa yang ada di balik liang kubur. Kita hanya ingin duduk bersama di atas lantai kesadaranmu yang paling jujur, menemani kegelisahan primalmu menatap sebuah cermin raksasa yang bernama mortalitas, dan mulai melupakan apa yang selama ini kita anggap benar. Mari kita berani menatapnya sejak dini. Coba perhatikan bagaimana caramu dan orang-orang di sekitarmu hidup saat ini. Kita semua sedang terjebak dalam sebuah ilusi massal yang sangat rapi, sebuah ilusi tentang keabadian palsu. Lihatlah bagaimana manusia modern menghabiskan waktunya. Kita sibuk menimbun harta benda seolah-olah kita akan menggunakannya 1000 tahun lagi. Kita mengejar jabatan dan status sosial dengan begitu ambisius, merawat penampilan fisik dengan penuh obsesi, seolah-olah tubuh ini tidak akan pernah kembali menjadi tanah. Kita menciptakan lingkaran produktivitas yang tiada henti. Kita penuhi kepala kita dengan gawai, dengan hiburan, dengan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, dari terbitnya matahari hingga ia terbenam kembali. Namun, sadarilah dengan jujur, semua distraksi itu, semua kesibukan yang kau agungkan itu, sebenarnya hanyalah sebuah mekanisme pelarian dari egomu. Egomu teramat ketakutan. Ia sangat takut pada keheningan. Sebab, di dalam keheningan yang total, ketika semua mainan duniawimu dimatikan, kau akan dipaksa untuk melihat sebuah kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa semua yang kau kejar dengan air mata dan darah, saat ini, suatu hari nanti, akan meninggalkanku. Atau, kau yang akan meninggalkannya. Manusia modern menderita sebuah penyakit psikologis yang aneh. Kita hidup dalam penyangkalan yang luar biasa terhadap kematian. Kita menutup mata, menutup telinga, dan berpura-pura bahwa garis akhir itu tidak pernah ada. Kita mengira dengan mengabaikan kematian, kita sedang merayakan kehidupan, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan melarikan diri dari kenyataan bahwa waktu kita terbatas, kita justru sedang tertidur secara psikologis. Kita hidup dalam kepalsuan, kita menunda hal-hal yang benar-benar berharga
demi mengejar hal-hal fana yang dianggap penting oleh orang lain. Kita berjalan seperti robot yang bernapas mengikuti skenario dunia yang bising tanpa pernah benar-benar menyadari bahwa setiap detik yang hilang adalah sebuah kepulangan yang semakin dekat. Mari kita bawa kesadaran ini ke tempat yang lebih dalam lagi. Mari kita balik sudut pandang lama kita secara radikal. Menghadapi kematian sejak dini. Saat kau masih muda, saat kau masih sehat, atau saat kau sedang berada di puncak kesuksesanmu. Bukanlah sebuah ajakan untuk menjadi putus asa. Ini bukan tentang keputusasaan yang suram atau nihilisme yang merusak batin. Sama sekali, bukan. Menatap kematian sejak dini justru adalah alat penyaring eksistensial terbesar yang pernah dimiliki manusia. Ia adalah seorang guru kebijaksanaan yang teramat jujur. Bayangkan, sebuah kesadaran ini hadir di dalam benakmu saat ini. Jika seandainya esok hari adalah giliranmu untuk melepas napas terakhir, apakah semua hal yang membuatmu cemas hari ini masih ada artinya? Apakah angka di rekeningmu, penilaian orang lain tentang dirimu, atau gengsi yang kau pertahankan mati-matian itu masih memiliki bobot yang sama? Seketika, semua prioritas palsumu akan runtuh. Semua drama kehidupan yang kau buat-buat di dalam kepala akan menguap begitu saja. Kematian menelanjangi segala hal yang tidak penting. Ia menyisakan hanya apa yang benar-benar sejati. Namun, mari kita gali lebih dalam. Apa sebenarnya yang membuat manusia begitu mencekam saat memikirkan kematian? Mari kita bongkar paradoks ini bersama-sama. Jika kau jujur pada batinmu sendiri, kau akan menyadari satu hal yang mengejutkan. Manusia sebenarnya bukan takut pada kematian fisik itu sendiri. Bukan. Ketakutan terbesarmu adalah kenyataan bahwa kau menyadari kau belum benar-benar hidup seutuhnya. Rasa takut mati yang berlebihan adalah sebuah alarm dari jiwamu. Ia adalah tanda bahwa jiwamu tahu selama ini kau hanya hidup dalam skenario orang lain. Kau hidup di balik topeng-topeng bentukan lingkunganmu. Kau sibuk memenuhi ekspektasi orang tuamu, pasanganmu, atau masyarakatmu tanpa pernah berani melangkah sebagai diri sejatimu. Kau takut mati karena kau merasa belum sempat memulai hidupmu yang sesungguhnya. Kau takut waktu permainan ini habis. Saat kau sendiri belum sempat mencicipi apa arti dari kebebasan batin yang sejati. Sungguh sebuah tragedi yang sunyi jika kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk menjaga agar tubuh ini tetap hidup. Namun di saat yang sama, kita membiarkan jiwa kita mati kelaparan di dalam dada. Disinilah gerbang pembuka dari proses melupakan apa yang selama ini dianggap benar dimulai. Sebuah titik kesadaran baru yang membebaskan. Ada sebuah kearifan kuno yang berbisik. Belajarlah untuk mati sebelum kematian fisikmu yang sesungguhnya tiba. Mati sebelum mati. Artinya, mulailah melepaskan keterikatan egomu pada segala label duniawi saat ini juga. Jangan tunggu sampai tubuhmu rapuh untuk menyadari bahwa kau bukanlah pekerjaanmu, kau bukanlah hartamu, dan kau bukanlah nama besarmu. Menatap kematian sejak dini adalah sebuah cara untuk menjangkarkan kesadaranmu pada saat ini. Pada keutuhan yang mandiri. Saat kau berani menjadikan kematian sebagai sahabat dekatmu, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi di dalam batinmu. Ketakutan yang tadinya mencekam, perlahan-lahan akan berubah menjadi rasa lega yang teramat luar biasa. Ia tidak lagi menjadi monster yang menakutkan di ujung jalan. Ia berubah menjadi sosok sahabat bijak yang menepuk pundakmu dengan kelembutan, lalu berbisik pelan di telingamu. Waktumu terbatas, wahai manusia. Berhentilah hidup dalam kepalsuan.
Berhentilah membuang energimu untuk hal-hal yang tidak akan kau bawa pulang. Seketika, kau akan merasa merdeka. Kau tidak lagi bisa diancam oleh dunia. Bagaimana mungkin dunia bisa menakut-nakuti seorang manusia yang telah berdamai dengan akhir hidupnya sendiri? Kau akan mulai melihat setiap tarikan napas saat ini sebagai sebuah hadiah yang teramat mewah. Kau akan melihat warna daun, merasakan aliran air, dan mendengar suara orang-orang yang kau cintai dengan kualitas kehadiran yang sepenuhnya berbeda. Kau tidak lagi menunda hidup demi masa depan yang belum tentu ada. Kau mulai hidup saat ini dengan kejujuran, dengan ketulusan, dan dengan keberanian untuk menjadi dirimu yang sejati. Malam ini, atau di waktu manapun, kau sedang menyaksikan tayangan ini. Mari kita hentikan pelarian yang melelahkan ini. Berhentilah berlari dari bayang-bayang mortalitasmu sendiri. Tataplah ia dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Jadikan kesadaran akan keterbatasan waktu ini sebagai jangkar setiamu. Sebuah modal utama yang akan menemanimu melangkah lebih dalam menuju perjalanan batin yang sesungguhnya. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak hal yang bisa kau kumpulkan di dunia luar. Sebab, pada akhirnya, tangan kita semua akan sama-sama terbuka dan kosong saat kembali ke haribaan semesta. Kau adalah kesadaran murni yang sedang mengalami perjalanan singkat di dalam tubuh fisik ini. Maka, jalanilah perjalanan singkat ini dengan penuh kesadaran. Terima kasih, karena kau telah memiliki keberanian untuk duduk bersamaku hingga detik ini. Terima kasih, karena kau tidak melarikan diri dari pembicaraan yang sunyi ini. Biarkan keheningan ini menetap dan meresap ke dalam sudut batinmu yang paling dalam. Hela napasmu saat ini dengan penuh rasa syukur. Lepaskan semua keterikatanmu yang palsu. Dan istirahatlah di dalam pelukan kesadaranmu yang sudah utuh dan selesai.